Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. آمين يا rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya, atas segala kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat tersebut menguatkan kita untuk bisa tetap hidup di muka bumi ini dengan penuh kebahagiaan, yang mensupport kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat yang akan kita baca itu menjadi pedoman, menjadi pegangan di dalam hidup supaya kita mampu untuk menjadi hamba yang baik. Kita melanjutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-183. Nanti insya Allah sampai 185. Ya, ini tentang pembahasan fardhiyatus siyam, tentang pembahasan wajibnya puasa. Di ayat yang 183 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti wajibnya puasa itu ditujukan kepada mereka yang telah atau yang memiliki keimanan. Berarti kita pahami, orang yang gak punya iman maka dia tidak mampu menjalankan puasa dengan baik. Syarat mampu menjalankan puasa dengan baik harus punya
iman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan kepada mereka supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Hari-hari ma'dudat itu yang terbilang atau tertentu. Hari-hari puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu yang tidak banyak bilangannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Ya, puasa, kemudian dia tak mampu untuk berpuasa dikarenakan sakit atau safar, maka boleh puasanya nanti diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, maka barang siapa yang yutiqun, ya, yutik itu artinya mampu sebenarnya. Kalau secara bahasa yang kita baca dari ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang mampu maka dia boleh fidyah. Ini sebetulnya kenapa kok yang dituju yang mampu boleh fidyah? Itu pada syariat puasa di awal-awal dulu di tahun 2 Hijriah, di mana puasa mulai diwajibkan, itu syariatnya belum langsung seperti saat ini. Tapi dulu itu ada wajib puasa, maka yang mampu puasa, yang mampu tapi dia pengen fidyah, ya nggak apa-apa fidyah, meskipun nggak puasa. Nah itu tapi di awal saja. Ya, di awal syariat diturunkan. Jadi puasa, yang mampu puasa atau yang mampu tapi dia pengen bayar fidyah, nggak usah puasa boleh. Jadi suruh milih antara puasa atau fidyah. Wah, tapi kalau sekarang tidak mampu baru boleh fidyah. Makanya di sini dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang mampu, dan ayat ini sudah terhapus berarti ya. Fidyatun ta'amu miskin, maka diganti fidyah untuk memberikan makan orang miskin. Ya, dihapus itu maksudnya hukumnya dihapus, tapi ayatnya tetap dibaca. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Maka barang siapa yang kerelaan hatinya untuk mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang terbiasa melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jadi miliknya. Wa antasumu khairun lakum. Ya, artinya gini Pak, kalau kita ini mempunyai kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Dan puasa adalah pilihan untuk kita lakukan sebagai bentuk kebaikan yang kita lakukan. Wa antasumu khairun lakum. Ya, hendaklah kalian puasa, maka itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengerti. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Tapi menurut para ulama, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran secara menyeluruh dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Itu secara utuh. Kemudian Allah Ta'ala turunkan nanti secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Yang mana fungsinya Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran yang diturunkan itu adalah Quran yang mempunyai fungsi. Nah, fungsi ini harus kita dapatkan. Apa itu? Quran menjadi hidayah bagi manusia, menjadi petunjuk arah kehidupan manusia. Jadi kalau kita hidup ini pengen terarah, pengen jelas, pengen dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, plus menjadi penjelas. Penjelas itu bisa mengurai atau memperjelas dari hidayah dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat awal bulan atau hilal di awal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia gantikan di hari yang lain. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra, yang mana Allah Ta'ala itu menginginkan kemudahan bagi kalian. Jadi puasa itu mudah, yaitu kemudahan dari Allah. Al-Quran yang diturunkan itu juga menjadi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba. Kemudian keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala berikan itu juga menjadi kemudahan bagi hamba, yang mana Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Allah Ta'ala itu menginginkan agama ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Nah, kalau sampai sekarang kita melakukan aktivitas ibadah kemudian kita mendapatkan kesulitan, berarti ada yang salah dari cara kita bermuamalah atau berinteraksi dengan ibadah itu. Karena hakikatnya ibadah itu mudah. Walitukmilul iddata, maka hendaklah kalian menyempurnakan puasa Ramadan tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka kalau kita betul-betul menyempurnakan kalimat penyempurna, tukmil, ikmal itu bukan hanya tuntas, tapi sempurna di dalam ibadah. Kalau tuntas itu anak SD yang penting lulus, tapi kalau sempurna itu nilainya juga diperhitungkan. Jadi kalau selesai saja di bulan Ramadan itu ya berarti ya cukup, pokoknya puasanya nggak bolong 30 hari ya selesai. Tapi kalau tukmilul iddah itu artinya menyempurnakan bilangan dengan nilai yang baik. Maka nanti orang-orang yang menyempurnakan bilangan puasa kemudian sampai tuntas dia menyelesaikan dengan sempurna puasanya, dia akan merasakan bagaimana walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bagaimana kita akan merasakan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita selesai di bulan Ramadan ini. Makanya banyak orang yang Ramadan hampir selesai, dia menginginkan seandainya Ramadan itu ada terus sampai 1 tahun. Karena dia merasakan bagaimana hidayah yang dia dapatkan di bulan Ramadan. Akhirnya dia mengimani bagaimana kebesaran Allah atas hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Supaya apa kita merasakan itu? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dipraktekkan dengan amalan. Praktek dengan amalan itu artinya diistiqomahi amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, tetap istiqomah. Baik, itu 3 ayat kita baca secara singkat. Sekarang kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu adalah, yang pertama, bagaimana Allah Ta'ala yurabbi bin nafsi al-khasyah minallahi ta'ala fi sirri wal alan. Bagaimana puasa itu mendidik jiwa untuk takut kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena orang yang berpuasa itu dia menjaga tidak makan untuk siapa? Untuk Allah. Padahal kalau dibilang makan halal nggak halal makanan yang akan dimakan, tapi dia meninggalkan semata-mata karena Allah. Ya, meskipun dia dilihat orang atau tidak, dia nggak mau membatalkan puasa, meskipun dalam keadaan lapar atau haus. Karena dia meninggalkannya itu betul-betul karena Allah. Gitu ya. Jadi puasa itu mengajari kita, mendidik kita untuk bagaimana takut sama Allah ini. Takut kepada Allah itu selalu kita hadirkan dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi. Illa raqiba 'ala shaim illa rabbah. Yang mana kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak ada yang memantau kecuali Allah. Kemudian dia bisa menjaga puasanya, berarti dia sedang betul-betul dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton tadakkaru fa idza hum mubsirun. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, ini orang yang bertakwa itu orang yang terlatih dengan puasa, kemudian dia mempunyai ketakwaan. Lihat, orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaiton, kalau ada sebagian syaitan, massahum itu mulai menggoda atau mulai membisikkan atau mulai memegang syaitan itu, kemudian orang yang bertakwa itu tadakkaru fa idza hum mubsirun, kemudian dia ingat bahwasanya dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya orang bertakwa itu dia selalu merasakan kalau dia dipantau oleh Allah. Ketika dia mau melakukan kemaksiatan, ketika dia mau melakukan kesalahan, melakukan apa yang menjadi bisikan syaitan, dia ingat kalau dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Jadi ya, sebagaimana kita puasa kan kita ada makanan di siang hari, orang gak ada di rumah, sendiri kita. Apakah kita mau makan? Kita mau makan betul gak dilihat orang, tapi kita tahu puasa kita bukan karena orang, kita puasa kita karena Allah. Sehingga kita makan itu yang tahu Allah, maka kita bisa batal puasa kita karena keimanan kita tadi. Ya, kita tahu kalau puasa kita batal karena kita makan, dan makan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu faedah yang pertama. Jadi menumbuhkan atau mendidik di dalam jiwa itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut itu akan terbangun ketika kita mengimani Allah Ta'ala memantau kita. Ya, muraqabah. Yang kedua, pendidikan yang kita dapat atau manfaat faedah yang kita dapat dalam berpuasa itu adalah yukassiru hiddatasy syahwat, menghancurkan tajamnya syahwat. Ya. Ada orang itu yang selalu terhunus dengan syahwat. Ya, kalau ketemu syahwat itu tidak pernah menang, selalu terbudakkan, selalu terjinakkan oleh syahwat. Ya, mau ngelawan syahwat mesti kalah. Maka puasa adalah treatment kita untuk menghancurkan tajamnya syahwat itu. Sebagaimana sebagaimana Nabi mewasiatkan kepada anak muda yang ingin menikah, mampu. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu
mampu menundukkan pandangan mata kita dan menyelamatkan atau menjaga kehormatan kita. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, fa alaihi bisya, maka hendaklah dia berpuasa. Karena apa? Kata Nabi, fa inna lahu wija, karena puasa itu adalah perisai. Sebagaimana Nabi juga mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Bagaimana puasa itu betul-betul menjaga kita untuk tidak terhunus dengan syahwat. Lihat, ketika orang berpuasa kemudian ada syahwat yang datang kepadanya, pasti dia mengambil sikap untuk bersabar. Karena puasa itu nisfus sabri, ya, as-shaumu nisfus sabri. Karena puasa itu separuh dari kesabaran. Ada orang yang mau marah, Nabi wasiatkan jangan marah karena kamu puasa. Kalau kamu ditantang, bilang inni shaim, saya puasa. Ya. Jadi betul-betul puasa itu menjaga kita atau mendidik kita untuk menundukkan syahwat. Maka dicoba kalau kita, ya, orangnya gampang terpacu dengan syahwat, entah syahwat terhadap lawan jenis atau syahwat emosional atau syahwat yang lain, hormon-hormon yang cepat meningkat itu, coba dilatih dengan berpuasa, insya Allah cepat untuk mensterilkan itu semuanya. Jadi ya, dengan menjalankan puasa yang betul-betul bagaimana ajarkan berpuasa itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa itu yastadai al-ihsas al-murhif wasyafaqah war-rahmah al-murhaf wasyafaqah war-rahmah allati tad'uhu ila al-badli wal-ata fa huwa indama yaju'u yatadhakkaru man lam yajid qutan minal ba'isin. Puasa itu mengajak kita untuk merasakan, mempunyai empati, mempunyai timbul rasa sayang yang ada di dalam diri kita. Nah, ini penting ya. Kita punya sifat rahmat itu penting. Dan sifat rahmat itu harus kita minta, harus kita latih. Karena yang memiliki sifat kesempurnaan rahmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita punya dosa banyak sebesar bumi. Yang kita harapkan dari Allah adalah rahmatnya. Kalau kita berharap hanya dengan jual beli amalan kita, nggak bisa menggantikan dosa kita, bisa jadi. Tapi yang kita harapkan rahmat Allah, yang kita ketahui, inna rahmataka wasi'at kulla syai', ya Allah, rahmatmu itu mencakup segala sesuatu, bahkan kemurkaanmu kalah dengan rahmatnya Allah. Allah Ta'ala katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, maka jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat itu adalah sifat yang harus juga dimiliki oleh seorang hamba. Ini penting, kita harus punya sifat rahmat. Bayangkan, ketika kita berhubungan dengan keluarga, punya istri, itu juga yang harus dihadirkan sifat rahmat. Allah Ta'ala katakan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Butuh sifat rahmat. Kemudian mendidik anak juga butuh sifat rahmat. Sebagaimana kita berdoa untuk orang tua, anak kita berdoa untuk orang tuanya. Doanya adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan orang tuaku sebagaimana dia mendidikku, maka kasihanilah, sayangilah dia. Karena pendidikan itu sangat erat dengan sayang. Ya, kalau pendidikan itu nggak ada sayang, sulit untuk dilakukan. Karena prosesnya, tahapannya, sabarnya itu harus maksimal dalam mendidik. Kata Imam Ghazali itu, mendidik anak itu seperti seperti memoles berlian. Salah dikit malah pecel, terlalu kelas malah hancur. Makanya ya, dalam bermuamalah itu, ini sebetulnya muamalahnya secara umum terhadap siapapun manusia, terhadap istri pun atau terhadap anak. Nabi berikan konsepnya,
Caranya adalah kata Allah Ta'ala, Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu bisa berbuat lemah lembut terhadap mereka. Artinya kita berbuat lemah lembut terhadap orang itu karena rahmat yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita nggak dapat rahmat, kita nggak bisa berbuat lemah lembut. Karena kalau kita nggak punya lemah lembut, walaupun tafadhon ghalidhal qalbi, kalau kita dengan keadaan marah, nggak bisa lemah lembut, ya keras, maka yang di sekitarmu itu nggak dekat kepadamu, maka Falaukun fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, dia akan berpaling darimu. Tapi caranya bagaimana? Ya, caranya kalau berhubungan dengan sosial itu berbuat lembut kepada mereka. Ya, mendidik anak itu juga berbuat lemah lembut terhadap mereka. Kalau nggak mampu, fa'fu anhum, maafkan dia. Ya, setelah maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Ya, pertama maafkan, kemudian mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amri, baru ajak dialog atau diajak musyawarah. Dia diajak musyawarah, diajak dialog. Ternyata pendidikan anak itu juga sangat terikat dengan dialog. Bagaimana Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Ini perintah jelas, wajib. Ya, wajib itu berarti pasti harus dilakukan. Tapi Nabi Ibrahim ya tidak diktator, tapi tetap ngajak diskusi ke anaknya. Ya, inni ra'aitu fil manam anni atba'uka fandur madza tara. Sekarang pendapatmu bagaimana itu? Diajak dialog. Ya. Kemudian Nabi Yakub terhadap anak-anaknya juga diajak dialog. Ya. Saya bukan nggak melarang kalian untuk bermain terhadap saudara kalian, tapi yang saya khawatirkan kamu lalai terhadap saudaramu sehingga kamu meninggalkan itu. Tapi diajak dialog sama Nabi Yakub. Wasyawirhum fil amr. Kalau nggak mampu, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad bulat untuk pengen memberikan kebaikan kepada orang itu, sudah diajak musyawarah nggak mau, maka tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala yang memperbaiki. Nabi Yakub itu tahu kalau anaknya berbohong dengan membawa kain yang dibawa oleh anaknya itu, kainnya itu kain dengan darah palsu. Nabi Yakub tahu. Kemudian kain yang baju Nabi Yusuf yang dibawa itu juga tidak robek, tahu Nabi Yusuf. Nabi Yakub tahu. Tapi dia menjaga anaknya, dia tetap diajak dialog. Tapi hanya satu jawaban Nabi Yakub, qad sawwalat anfusukum amra fasabrun jamil. Ya, ini perkaramu kau melakukan itu, saya cukup sabar, tawakal Allah. Subhanallah, apa yang terjadi? Allah Ta'ala menjaga anak-anaknya Nabi Yusuf, Yakub, semuanya dijaga. Yang pernah melakukan kesalahan dijaga, Nabi Yusuf pun yang menjadi korban juga dijaga. Pada akhirnya apa yang terjadi ketika Nabi Yakub ingin meninggal, idhadara Yaqubal maut. Kemudian apa yang dikatakan, Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anak-anaknya, madza ta'buduna min ba'di. Siapa yang kamu sembah setelahku? Mereka semuanya dalam keimanan kepada Allah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Dia semuanya dalam keadaan iman. Semuanya dalam keadaan menjadi orang yang soleh. Gitu ya. Jadi itulah konsep yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya sifat rahmat. Sebagaimana para sahabat itu, kata Allah Ta'ala, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Mereka sangat keras
terhadap musuh Allah, tapi mereka saling merahmati di antara satu yang lain. Baik, kemudian yang keempat, fihi tahqiq ma'nal musawa bainal aghniya wal fuqara wal ashraf wal 'ammah fi ada'i fariidatin wahidah. Bagaimana puasa itu mampu mewujudkan kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin, yang mulia dan masyarakat umum. Semuanya sama, kalau siang di bulan Ramadan mesti lapar, sore mesti lapar, berbuka pun semuanya pasti bahagia meskipun dengan menu yang bermacam-macam. Itu jelas, orang berbuka itu semuanya menunya mungkin macam-macam setiap rumah. Setiap orang yang satu rumah pun yang dimakan juga beda-beda antara satu dengan yang lain, tapi kebahagiaannya sama. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan program terhadap hambanya, yaitu puasa mampu memberikan kesetaraan semuanya, ya, untuk bisa merasakan lapar bareng, bahagia bersama. Dan yang kelima, yaitu puasa manfaatnya adalah yu'awwid 'ala nizam fil ma'isyah wa dhabtul iradah fima baina faqratay sahur wal iftar fi waqtin wahid. Bagaimana puasa itu mampu membiasakan kita untuk hidup disiplin. Ya, hidup disiplin dalam puasa itu kita diajarkan itu. Bagaimana kita boleh makan tapi terakhir adzan subuh. Kalau ketiduran nggak boleh sahur, ya. Oh, ketiduran, sahurnya habis subuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oh, nanti nggak kuat, ya, salah kamu. Disiplin mentok adzan subuh, terakhir makan. Atau kalau nggak sahur kemudian, oh berarti kalau nggak sahur nggak kuat, berarti nggak puasa. Nggak boleh. Kamu telat nggak sahur tapi tetap wajib puasa sampai selesai. Itu namanya disiplin. Berbuka juga gitu, buka maghrib buka. Gitu ya, nggak boleh makan, ditahan sampai maghrib. Ya, di sini katakan wa dhabtul irada fi ma baina fatratis sahur. Ya, dan wal iftar fi waqtin wahid, dan apa namanya? Mengajari kita untuk serba menekan nafsu kita. Ya, kita mungkin ketika puasa itu dalam keadaan haus di tengah jalan naik sepeda motor melihat degan. Kita pengen mampu beli degan, tapi ketika Allah Ta'ala larang, kita memilih apa yang dilarang oleh Allah, kita nggak makan degan, nggak beli degan. Itu artinya apa? Kita dilatih untuk tidak membudakkan, tidak terbudakkan oleh nafsu kita. Apa yang dikarep harus terjadi. Nah, ada orang itu yang hidupnya harus selalu dituruti, harus ada. Ya, kalau nggak ada tantrum kayak anak kecil, menangis, pokoknya pola harus ada. Maka puasa melatih itu untuk tidak semua apa yang kita inginkan harus terwujud. Ada makanan, sore beli makanan banyak, tapi nggak boleh dimakan, tunggu nanti maghrib. Pun maghrib ya kita nggak bisa makan dengan semua apa yang kita beli di pasar mampu juga. Beli bakwan banyak 10.000, ternyata dimakan 2 kenyang, dimakan 3 kenyang, enggak. Semuanya membazir uang. Ya, artinya itulah kita dilatih untuk mampu menundukkan segala kemauan kita, ya, untuk berpikir lebih baik. Tapi yang keenam, puasa itu yujadid al-bunyah, ya, wa yuqawwi as-sihah, wa yukhlis al-jasad minar rawasib wa takhammurat ad-darah, wa yurihul a'dha wa yuqawwi adh-dhakira idha hazama al-insan amrahu wa tafarraga li ilmihi dhihni, ya, duna an yushghila nafsahu bi tadhakkuril mata' al-jasadiyah. Jadi puasa itu pertama yujaddid al-bunyah. Jadi apa namanya? Recovery atau regenerasi sel. Jadi puasa itu manfaatnya adalah sel-sel kita yang sudah tua, sel-sel yang mati itu diregenerasi dengan puasa. Ya, diperbarui.
Karena orang itu punya dua umur. Pertama umur hidupnya sama umur tubuhnya. Yaitu di di bidang kesehatan mesti seperti itu. Ada orang umurnya 20 tahun tapi selnya sudah tua, capek, gampang capek. Itu kayak umur 40. Tapi ada orang yang sudah tua tapi masih sehat. Itu berarti selnya masih muda. Itu berarti gampang regenerasi selnya bagus. Wa yuqawwi as-sihat, dan memperkuat kesehatan, dan juga memurnikan jasad dari segala penyakit ya atau bakteri-bakteri. Ya, kemudian yurihul a'dha, tubuh kita itu menjadi istirahat dengan puasa. Kemudian akal juga lebih ringan. Ya, ringan, tidak terlalu banyak mikir yang berat-berat dengan berpuasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Dan kita dengarkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian dikatakan wa kadzalika yashtaritu fi shaum li tahqiqi tilkal ghayat. Maka puasa itu ada syarat-syarat untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang kita pelajari tadi. Ya, manfaat, mendapatkan faedah-faedah atau manfaat yang kita sebutkan tadi. Pertama syaratnya yang harus kita lakukan adalah iffatul lisan, menjaga lisan yang baik. Ya, menjaga lisan dengan baik, menjaga kehormatan lisan, menjaga kemuliaan lisan. Ya, ketika puasa. Wa ghaddul basar, menundukkan pandangan ketika puasa.
walimtina 'anil ghibah wan namimah wal lahwi al haram, dan menjauhi atau menahan untuk ghibah, ya, menahan lisannya dari ghibah, wan namimah adu domba, wal lahwi wan namimah, kemudian wal lahwul haram, ini juga lahu itu hal yang enggak manfaat apalagi yang haram. Ya, maka ditahan itu semuanya untuk mendapatkan faedah-faedah yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta atau perkataan yang enggak baik, ya, bahkan mengamalkan itu, maka Allah Ta'ala tidak butuh terhadap dirinya yang telah meninggalkan makan dan minum saat puasa. Ya, jadi pembatal puasa, ya, pembatal di dalam puasa itu ada dua. Yang pertama, membatalkan ibadah puasa. Membatalkan ibadah puasa itu dengan makan, minum, berhubungan suami istri, itu membatalkan ibadah puasa. Yang satu, membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa itu ketika seseorang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga fisiknya, ya, dan selalu untuk melakukan keburukan. Tidak menjaga lisannya dan tidak menjaga fisiknya untuk melakukan keburukan, maka yang batal adalah pahalanya. Puasanya tetap sah, puasanya tetap dianggap menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat apa-apa. Allah Ta'ala nggak butuh, artinya Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa pahala bagi orang itu. Gitu ya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini qadarullah yang bisa kita bahas, hanya satu ayat dari Surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di ayat yang 184 dan 185. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan ibadah puasa, ya, karena puasa itu yang wajib saja di Ramadan, tapi di luar Ramadan masih banyak puasa-puasa yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita berpuasa, dan Allah Ta'ala wujudkan dari ibadah puasa kita adalah ketakwaan di dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.